Apakah Anda tahu tentang penelitian historis? Penelitian historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisikan informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pokok-pokok yang terdapat pada penelitian historis dapat dilihat sebagai berikut ini. Yang pertama, proses pengkajian peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Yang kedua, usaha dilakukan secara sistematis dan objektif. Yang ketiga, merupakan rentetan gambaran pada masa lalu. Tujuan penelitian historis dapat dilihat sebagai berikut ini. Yang pertama, membuat orang menyadari apa yang terjadi pada masa lalu. Yang kedua, untuk melihat apakah mereka dapat menerapkan masalah pada masa sekarang. Yang ketiga, membantu menyelesaikan hipotesis pada penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian historis sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah. Yang kedua, perumusan masalah penelitian. Yang ketiga tentunya pengumpulan data, karena ini sangat diperlukan pada penelitian. Yang keempat dapat dilakukan yaitu analisis atau analisa data. Yang terakhir dapat dilakukan kesimpulan pada penelitian historis. Data sumber penelitian historis dapat dilihat sebagai berikut ini. Yang pertama, sumber premier yaitu daerah atau gudang penyimpanan yang asli dari data sejarah. Yang kedua, sumber sekunder yaitu catatan wacana adanya suatu peristiwa dari sumber asli. Contoh pada sumber data primer yaitu suatu program atau upacara. Sedangkan contoh data sumber sekunder yaitu keputusan rapat suatu pengumpulan dari sumber gosip di surat kabar. Ciri-ciri penelitian historis menurut Nabucco tahun 2015 yakni sebagai berikut. Yang pertama, sumber referensi diobservasi secara langsung. Yang kedua, penelitian secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, tergantung pada data premier dan sekunder. Istilah-istilah dalam penelitian historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti sejarah berisi tentang data atau sumber yang dapat dipercaya dan telah melalui tahap validasi dan keabsahan data diambil dari data lapangan. Yang kedua, kritik merupakan proses eksternal menganalisis sumber data untuk menetap keaslian dan keaslian data tersebut.
Yang ketiga, kritik internal merupakan proses analisis yang berusaha menjawab pertanyaan yang menyangkut akurasi nilai dokumen dan keaslian peninggalan yang telah diperoleh di lapangan. Konsep penelitian historis dapat dikatakan sebagai berikut ini. Konsepnya meliputi pendahuluan, pengertian, tujuan, langkah-langkah, metode, dan kesimpulan penelitian. Mengenali sumber dan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber yang dihasilkan pada masa yang sama dengan peristiwa yang diteliti. Contohnya dokumen, surat kabar, memo, gambar, dan arsip. Yang kedua, sumber-sumber yang dihasilkan setelah peristiwa yang diteliti. Contoh, artikel, buku, laporan, dan memoir. Yang ketiga, proses pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data. Contohnya pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Yang keempat, kumpulan dokumen atau catatan penting yang dipertahankan oleh suatu lembaga atau organisasi. Terdapat 4 jenis penelitian sejarah yang perlu kamu ketahui seperti berikut ini. Yang pertama, penelitian historis komparatif. Yang kedua, penelitian yuridis atau legal. Yang ketiga, penelitian biografis. Yang keempat, penelitian bibliografis. Penelitian sejarah komparatif adalah metode penelitian sejarah yang dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena-fenomena sejenis pada suatu periode masa lampau, misalnya perbandingan hidup di masa reformasi dan orde lama atau orde baru. Yang kedua, penelitian yuridis atau penelitian legal adalah sebuah penelitian historis yang merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian hukum dan juga norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, penelitian hukum adat di desa. Yang ketiga, penelitian biografis adalah metode penelitian historis yang digunakan untuk meneliti tentang kehidupan seseorang, biasanya orang penting atau orang berpengaruh di masyarakat, dan hubungannya dengan masyarakat. Yang keempat, penelitian bibliografis adalah penelitian sejarah yang digunakan untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang diucapkan oleh para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi. Evaluasi penelitian sejarah terbagi menjadi dua diantaranya. Yang pertama, kritik ekstern sejarah. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai nilai keaslian atau otentisitas dari bahan yang digunakan pembuatan sumber-sumber sejarah, entah itu sumber primer atau sekunder. Yang kedua, kritik intern sejarah. Kritik internal sejarah adalah sebuah kritik atau evaluasi yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian historis yang lebih bersifat substansi, mulai dari isi ataupun peristiwa dalam sumber sejarah.